Shalom, salam sejahtera saya ucapkan kepada umat Kristiani dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian dalam program obrolan pagi Inspirasi Rohani yang diselenggarakan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nunukan. Pada kali ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan untuk menjadi kekuatan buat setiap kita. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya ajak Bapak Ibu sekalian untuk kita datang pada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan yang baik ini, untuk kami bersama-sama merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang terus menuntun setiap kami, untuk kami bisa memahami dan mengerti apa yang firman-Mu ajarkan untuk setiap kami, sehingga menjadi petunjuk, arahan di dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kami menjalani hidup ini menyenangkan Engkau. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, saya akan membawa kita untuk merenungkan firman Tuhan yang saya ambil di dalam Mazmur 128. Mazmur 128 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan berkata demikian, perikop di atasnya berkat atas rumah tangga. Nyanyian ziarah, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau makan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Bapak Ibu, ini berbicara tentang keluarga. Bahwa beberapa episode yang lalu kita membahas tentang keluarga ilahi. Dan kali ini kita juga belajar tentang keluarga itu sendiri. Di dalam sebuah keluarga ada satu sosok yang sangat sentral sekali, yang sangat memegang peranan yang penting di dalam sebuah keluarga, yaitu kepala keluarga. Yang menjadi kepala keluarga adalah suami atau ayah atau bapak. Dia yang menjadi kepala atas keluarga. Di dalam firman Tuhan ini, di ayat 4-nya berkata, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki. Kenapa tidak berbicara tentang orang perempuan? Kenapa berbicara tentang orang laki-laki yang takut akan Tuhan? Karena orang laki-laki atau kita sebagai suami atau bapak, kita yang adalah kepala keluarga. Kepala keluarga yang akan menentukan nilai-nilai yang ada di dalam keluarga itu. Kepala keluarga yang akan memastikan bagaimana keluarga itu bisa berjalan menuju kepada tujuan Tuhan. Bapak Ibu, saat ada dua orang akan dipersatukan di dalam pernikahan kudus, dikatakan, sering kita dengar, dikatakan selamat menaungi bahtera rumah tangga yang baru. Perkataan ini sering kita dengar waktu pemberkatan pernikahan, bahwa katanya adalah selamat menempuh hidup baru, selamat menjalankan bahtera rumah tangga. Di sana ada kata bahtera. Bahtera itu kalau kita pahami, bahtera itu adalah sebuah kapal. Dan kapal itu diibaratkan waktu seseorang memutuskan untuk menikah dan mengikat janji nikah di dalam pernikahan, maka layar kapal itu dikembangkan dan siap untuk dilayarkan. Nah, di dalam sebuah kapal ada yang namanya nahkoda, ada yang namanya kapten,
Nah, sang nahkoda ini atau sang kapten inilah yang akan mengemudikan kapal ini supaya mencapai sebuah tujuan. Tidak mungkin sebuah kapal berlayar tanpa ada sebuah tujuan. Harus ada tujuan yang dituju. Dan seorang kapten atau nahkoda harus mengerti di mana tujuannya, kemana tujuannya kapal itu akan dibawa. Maka kapal itu akan mengarungi samudra raya. Seperti yang kita ketahui, di lautan banyak sekali macam keadaan yang akan dialami oleh kapal itu. Kadang dia akan menghadapi ombak gelombang yang besar. Kadang dia akan mengalami bertemu dengan angin yang arahnya tidak menentu. Hari ini bisa angin itu dari arah timur, bisa angin itu dari arah barat, selatan, utara, yang akan bisa mengombang-ambingkan kapal ini. Tetapi kalau seorang nahkoda atau seorang kapten yang mengemudikan kapal itu mengerti arah tujuannya, sebesar apapun gelombang yang bisa mengombang-ambing kapal ini, sebesar apapun angin puting beliung yang bisa mengombang-ambing kapal ini, seorang kapten atau seorang nahkoda yang mengerti tujuan akan tetap mengarahkan kapal itu menuju pada tujuan. Akan mengarahkan bagaimana layar itu bisa mengarahkan kapal itu untuk bisa tetap pada tujuan. Berarti seorang kapten atau nahkoda harus mengerti tujuan, harus mengerti arah. Maka seorang kapten atau seorang nahkoda di dalam sebuah kapal, dia diperlengkapi dengan yang namanya kompas atau peta. Seorang kapten dan nahkoda harus mengerti membaca kompas, harus mengerti membaca peta. Jika seorang kapten atau nahkoda tidak mengerti membaca kompas, membaca peta, saat kapal itu ada di tengah samudra, dia nggak akan mengerti atau tidak akan tahu kemana arah kapal ini akan pergi. Karena di lautan luas, kita nggak akan bisa melihat arah ujung suatu tempat karena semuanya sepertinya sama. Kadang-kadang kita sulit untuk melihat arah utara di mana, arah selatan di mana saat kita sudah ada di tengah-tengah laut lepas, Bapak Ibu. Tetapi saat seorang kapten atau nahkoda bisa membaca peta, bisa membaca kompas, maka saya pastikan mereka tidak akan tersesat. Nah, demikian juga dengan peran seorang kepala keluarga di dalam keluarga. Keluarga itu adalah batra yang telah terbentuk saat seseorang atau dua insan mengikat janji nikah. Maka yang mengambil peranan sangat penting dalam keluarga adalah laki-laki, kepala keluarga. Karena dia akan menentukan arah tujuan dari keluarga itu. Apa yang menjadi kompasnya? Seorang kepala keluarga harus punya kompas, harus bisa membaca peta kemana arah keluarga ini akan dibawa. Apa yang menjadi kompasnya? Apa yang menjadi petanya? Yang menjadi kompasnya, yang menjadi petanya adalah firman Tuhan. Artinya, seorang kepala keluarga harus mencintai firman Tuhan. Seorang kepala keluarga harus mengerti firman Tuhan. Karena apa? Karena firman Tuhanlah yang akan menunjukkan arah kemana keluarga itu akan pergi, kemana keluarga itu akan dibawa sesuai dengan keinginan Tuhan. Jadi jika seorang nahkoda atau jika seorang kapten kapal tidak mengerti membaca kompas, membaca peta, maka saat kapal itu atau batra itu berlayar dan ada di tengah laut, maka batra itu akan terombang-ambing ke sana kemari sesuai dengan arah angin. Kalau hari ini anginnya datang dari arah timur, maka kapal itu bergeser ke arah timur. Jika besok angin itu dari arah utara, maka kapal itu bergeser ke arah utara. Jika ombak datang dari arah barat,
menghempas kapal itu maka ke arah barat. Jadi kapal itu akan terombang-ambing di samudra tanpa mengetahui kemana tujuannya. Demikianlah juga dengan seseorang kepala keluarga yang tidak bisa membaca kompas. Maka saat dia menjalankan keluarganya, sudah barang tentu ada masalah yang akan datang. Angin, ombak, itu adalah gambaran tentang masalah yang akan dialami. Tetapi seseorang yang mengerti firman Tuhan, seorang kepala keluarga yang mengerti firman Tuhan, apapun masalah yang menghantam rumah tangganya, itu tidak akan pernah menggeser atau mengombang-ambing keluarganya kepada kehancuran. Tetapi dia tahu bagaimana mengarahkan keluarganya tetap pada tujuan Tuhan. Makanya di sini dikatakan, sesungguhnya demikian akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Orang laki-laki yang takut akan Tuhan, apa yang terjadi? Ayat 2 di atasnya, ayat 3 di atasnya. Istrimu akan menjadi pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya itu yang akan dialami oleh orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Keluarganya akan menjadi keluarga yang damai sejahtera. Merasakan damai sejahtera. Bukan karena tidak ada masalah. Ada masalah, ada persoalan. Tetapi masalah dan persoalan itu tidak bisa menghancurkan keluarga itu. Keluarga itu tetap ada di dalam damai sejahtera Tuhan. Karena kenapa? Karena sang pemimpin, kepala keluarga, bisa membawa keluarga itu kepada tujuan Tuhan. Karena sang pemimpin, sang kepala keluarga mengerti dan takut akan Tuhan. Bisa membaca kompas, mencintai firman Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu, kita sebagai suami atau kita sebagai ayah, kita harus menyadari bahwa kita punya peranan penting. Kita adalah kepala. Kita adalah pemimpin. Bapak Ibu, iblis juga mengerti tentang hal itu. Iblis sangat tahu bahwa kita sebagai laki-laki adalah pemimpin. Di dalam strategi perang Bapak Ibu, untuk bisa mengalahkan suatu pasukan, kalahkan dulu pemimpinnya. Saat pemimpin di dalam pasukan itu kalah atau tewas, maka orang-orang yang dipimpin di belakangnya akan kocar-kacir, kehilangan arah, kehilangan komando, akan menjadi kacau, chaos. Maka dengan gampang pasukan itu akan dikalahkan saat sang pemimpin terlebih dahulu ditaklukkan. Demikian juga dengan keluarga. Iblis sangat tahu bahwa suami atau ayah atau bapak adalah pemimpin di dalam keluarga. Maka hari-hari ini Bapak Ibu, banyak sekali suami-suami atau ayah-ayah yang mulai dirusak oleh iblis. Saat suami-suami atau ayah-ayah atau pemimpin di dalam keluarga itu ditaklukkan oleh iblis, maka orang yang dipimpinnya di bawahnya, yaitu istri dan anak-anaknya, akan mengalami kekacauan. Karena kenapa? Karena kehilangan sosok pemimpin. Maka iblis dengan mudahnya untuk menghancurkan anak-anaknya. Karena tidak ada sosok pemimpin yang mengarahkan. Maka dari itu Bapak Ibu, mari kita sebagai seorang laki-laki atau sebagai seorang suami atau sebagai seorang bapak di dalam keluarga, kita harus betul-betul menjaga hidup kita, karena kita adalah pemimpin atau kepala. Jangan sampai orang-orang di bawah kita, orang-orang yang kita pimpin, kebingungan karena tidak ada arah yang jelas, mau dibawa kemana keluarga ini. Tetapi waktu seseorang kepala keluarga
seorang laki-laki takut akan Tuhan, suka merenungkan firman Tuhan, dekat dengan Tuhan, saya yakin dan percaya dia akan tahu kemana dia akan membawa keluarganya. Meskipun masalah datang menghantam keluarganya, meskipun persoalan datang silih berganti menghantam keluarganya, tetapi kalau ada seorang laki-laki pemimpin keluarga yang kuat takut akan Tuhan, masalah dan persoalan itu tidak akan memporak-poranda keluarga itu. Karena sang pemimpinnya tetap ada di dalam jalurnya Tuhan. Itu yang bisa saya bagikan buat setiap kita pada kesempatan ini. Mari setiap kita, khususnya untuk pemimpin keluarga, kita sebagai laki-laki, atau kita sebagai suami, atau kita sebagai ayah, kita harus menyadari peran kita di dalam keluarga. Kita bukan hanya sekedar sebagai pemimpin yang hanya memerintah saja, tetapi kita punya tanggung jawab yang besar untuk keluarga kita. Memastikan keluarga kita, anak-anak dan istri yang kita pimpin, itu bisa sampai kepada tujuan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan baru bagi kami, yang akan menuntun langkah kami, yang akan membawa kami kepada pengertian yang baru di dalam Engkau. Khususnya bagi kami sebagai pemimpin keluarga, kami sebagai suami, kami sebagai ayah, untuk kami mengerti bahwa posisi kami adalah pemimpin, kepala dari keluarga kami. Kami punya tanggung jawab yang besar untuk membawa keluarga kami kepada apa yang Engkau kehendaki. Ajari kami Tuhan, ajari kami untuk kami menjadi orang-orang yang takut akan Engkau, menjadi pribadi yang suka merenungkan firman-Mu, menjadi pribadi yang suka membaca firman-Mu Tuhan, hingga kami mengerti bagaimana kami harus memimpin keluarga kami sesuai dengan kehendak-Mu. Kami percaya Tuhan, saat kami menjadi orang-orang yang dekat dengan Engkau, apapun situasi dan kondisi yang kami alami dalam keluarga kami percaya kami akan bisa mengatasinya, karena kami melekat dengan Engkau. Sebab di luar Engkau, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.